masuk dalam materi kita yang pertama matematika semester ini, yaitu pecahan. Ya nak ya, pecahan. Dalam bahasa Inggris kita sering menyebutnya, kalau kamu baca buku kita sebut dengan fraction ya, pecahan atau fraction. Oke, kita akan masuk yang pertama, itu apa sih definisi dari pecahan? Ya, kita tulis pecahan atau fraction. Ya, jadi kalau kamu baca buku bahasa Inggris yang tulisan fraction, berarti itu artinya pecahan ya. Oke, yang pertama kita harus tahu definisi dari pecahan. Apa itu pecahan? Pecahan adalah bilangan yang tidak utuh atau tidak bulat ya nak ya. Jadi lawan dari pecahan ini adalah bilangan bulat ya. Jadi pecahan adalah bilangan yang tidak utuh atau tidak bulat ya, yang dapat dinyatakan dalam bentuk A per B ya. Jadi yang dapat dinyatakan dalam bentuk A per B. Jadi bentuk dari pecahan itu A per B, di mana ada syaratnya nak. Ada syaratnya. A dan B adalah bilangan bulat. Jadi A dan B harus bilangan bulat. Kamu sudah belajar di kelas 4 mengenai bilangan bulat. Ada 1, 2, negatif 1 itu bilangan bulat dan sebagainya. Di mana A dan B ini harus bilangan bulat. Dan ada syarat tambahan. Apa itu Miss? B tidak sama dengan 0. Jadi B tidak boleh 0. Kenapa tidak boleh 0? Karena kalau B-nya sama dengan 0, A bagi 0 adalah bilangan tak terdefinisi. Ya, itu kenapa A-nya boleh nggak 0? Boleh. Ya, tapi B-nya tidak boleh 0. Sekarang kita masuk ke jenis-jenis pecahan. Nah, waktu di kelas 4 kamu sudah belajar mengenai jenis pecahan. Nah, kamu pasti sudah tahu ada pecahan ini Miss, pecahan ini. Kita akan bahas satu-satu ya nak ya. Jenis-jenis pecahan. Jenis pecahan dan contohnya. Oke, yang pertama, siapa yang tahu yang pertama? Ya, yang pertama itu adalah pecahan biasa. Yang pertama itu pecahan biasa. Nah, bentuknya apa, Miss? Namanya biasa, berarti ini nah. Bentuk awal, bentuk umum. Ya, karena dia pecahan biasa, dapat menyatakan notasinya ya A per B. Itu dia untuk pecahan biasa. Ya. Nah, contohnya, nah sebagai contoh, for example, 1 per 2. Lihat, 1 per 2. Ya, 1 dan 2 itu adalah bilangan bulat. Dan ini tidak 0, 2, berarti dia adalah pecahan biasa. Apalagi 3 per 7. Apalagi 5 per 10. Dan lain-lain, etc. ya. Oke. Jadi itu dia untuk pecahan biasa. Yang kedua apa, Miss? Yang kedua itu ada namanya pecahan campuran.
Ya, dapat dinyatakan dalam bentuk A B per C. Nah, pasti kamu sudah pernah mendengar 1 per 2, 3 per 5. Ah, itu dia pecahan campuran. Ini sebuah contohnya. 3 2 per 7. Ini dia ya, 3 2 per 7. Kemudian 4 1 per 5. Kemudian 1 5 per 8 dan lain-lain, etc. Oke, kemudian yang ketiga. Ah, siapa yang tahu? Yes, pecahan desimal. Ya, pecahan desimal biasanya ini ditandai dengan koma. Ditandai dengan koma. Dengan tanda koma. Oke, ditandai dengan tanda koma. Contohnya 1,5. Apalagi? Nah, ada 4,16. Boleh nggak bilangan negatif? Boleh. Negatif 3,666 dan lain-lain, etc. Ya. Oke, yang keempat. Ya. Setelah kita punya pecahan desimal, ada yang terakhir yang selalu kalau kita pergi ke matahari, selalu kita temukan ada sale 10%, ya, diskon 90%, orang lari-lari ya. Yang terakhir itu pecahan persen. Persen. Ah, ditandai dengan tanda begini, nah, ada tanda persen, ada 0 dan 0, ya. 0 per 0, ini persen, ya. Miss buat contohnya. Nah, 30%. Apa sih arti persen itu? Yang Miss buat di sini. Nah, artinya per 100. Jadi ada titik-titik di sini per 100, itu arti persen. 30%, 60%. Ada nggak 1000%? Ada. 1000 per 100 artinya enak. Dan lain-lain. Jadi itulah contoh untuk bilangan pecahan persen. Ya, jadi ini jenis pecahan. Ada nggak jenis yang lain? Ada. Namanya per mil. Tetapi di SD kita jarang mempelajarinya. Nah, jadi per mil, ya, per mil dia sama dengan persen, hanya saja kalau per mil, nah, Miss buat di sini. Nah, mana tahu nanti kamu menemukan tanda ini. Hampir sama dengan per mil, tapi dia per mil itu artinya per 1000. 1000, tandanya ini, nah, sama dengan persen, tapi nolnya di bawah ada 2. Ya, jadi itu saja dulu untuk arti pecahan dan jenis pecahan. Miss ulang, apa itu pecahan? Pecahan adalah bilangan yang tidak utuh atau tidak bulat yang dapat dinyatakan dalam bentuk A per B, di mana A dan B adalah bilangan bulat dan B tidak sama dengan 0. Ya, ingat, B tidak boleh 0. Kemudian untuk jenis pecahan, ada yang pertama pecahan biasa, kemudian ada pecahan campuran, kemudian yang ketiga ada pecahan desimal, kemudian ada pecahan persen. Nanti kalau ada yang per mil juga termasuk bagian dari pecahannya, nah, ya. Jadi itu saja dulu materi untuk pecahan. Terima kasih. Kamu nanti silakan dipahami materinya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.